Ternate, tempat lahir dan ditulisnya teori evolusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera para katong semua. Pada kesempatan kali ini, Parang Salawaku akan membahas Ternate, tempat lahir dan ditulisnya teori evolusi. Tapi sebelum lanjut, subscribe dulu channel ini bagi yang belum subscribe, agar tidak ketinggalan informasi unik dan menarik dari Parang Salawaku. Berbicara mengenai teori evolusi atau seleksi alam, kita mengarah kepada Charles Darwin. Karena kurikulum pendidikan di Indonesia masih mengenal bahwa bapak penemu teori evolusi atau seleksi alam adalah Charles Darwin. Padahal ada bukti sejarah lain yang mengatakan bahwa ide teori evolusi pertama kali lahir di Indonesia, tepatnya di daerah Ternate, Maluku Utara. Alfred Russel Wallace, seorang naturalisasi Inggris yang sudah menjelajahi Indonesia sejak tahun 1850 dan sempat singgah di Ternate selama 4 tahun. Namun sayang, namanya tenggelam di bawah bayang-bayang Charles Darwin. Ilmuwan berusia 35 tahun tersebut tiba di Ternate pada Januari 1858. Ia melakukan perjalanan beribu-ribu kilometer dengan kapal uap, kapal layar, kapal tradisional, naik kuda, bahkan berjalan kaki. Ia dan asistennya mengumpulkan puluhan ribu spesimen, mulai dari orangutan, burung, anoa, babi rusa, cendrawasih, kuskus, spesies serangga, dan puluhan ribu spesies lainnya. Selama kurang lebih 10 tahun, Wallace tinggal di wilayah Nusantara. Ia meneliti banyak hal terkait hewan endemik dan kekayaan alam di tanah Sunda, tanah Melayu, hingga Nusantara bagian timur. Kala itu Wallace berpikir penyebaran flora fauna di wilayah Nusantara timbul karena adanya usaha makhluk hidup untuk bertahan hidup. Hanya makhluk yang mampu menyesuaikan diri dengan alam yang bisa bertahan hidup dan mampu berkembang biak. Ide itu ditulis Wallace dalam makalah Survival of the Fittest by Means of Natural Selection. Saat tinggal di Ternate, Wallace terserang malaria. Dikala demam tinggi, Wallace terpaksa berbaring selama berjam-jam tanpa bisa berbuat apa-apa kecuali berpikir. Pikiran Wallace beralih kepada Thomas Malthus, intelektual yang berargumen bahwa alam membuat populasi manusia menurun karena penyakit, kelaparan, perang, dan kecelakaan. Ia juga menyadari bahwa logika yang sama juga bisa terjadi pada binatang. Dalam perjalanan ke berbagai tempat, Wallace sempat melihat berbagai makhluk hidup. Ada katak terbang yang menunjukkan bagaimana jari binatang itu dapat beradaptasi untuk berenang dan melompat tinggi. Ada orangutan yang mungkin memiliki nenek moyang sendiri seperti simpanse dan gorila. Terinspirasi dengan pemikiran tersebut, Wallace menunggu sampai demamnya reda, dan tepat pada bulan Maret 1858, ide seleksi alam tersebut ditulis Wallace dalam sebuah surat. Selama 2 malam, ia mengerjakan teori tersebut. Kemudian dikirim ke Charles Darwin yang sudah masyhur di London, Inggris. Surat Wallace dari Ternate kepada Darwin itu kemudian dikenal dengan Letter from Ternate. Surat itu menjadi terkenal karena disertai dengan makalah yang diberi judul On the Tendency of Varieties to Depart Indefinitely from the Original Type. Saat surat dari Wallace untuk Darwin tiba di Inggris pada 18 Juni 1858, sontak menggemparkan para ilmuwan Inggris. Menurut sejarah, Darwin menjadi panik dan kaget. Ternyata di luar sana ada yang memikirkan teori evolusi atau seleksi alam. Dari makalah itulah Wallace mengemukakan pemikirannya mengenai proses seleksi alam. Mempertahankan suatu spesies di dunia, spesies yang mampu bertahan disebut Wallace sebagai hasil kelangsungan yang terbaik, atau yang paling memiliki kemampuan bertahan baik, tidak akan punah. Itulah kerangka dasar pemahaman seleksi alam yang diletakkan Wallace saat itu. Akhirnya pemikiran itu menunjang teori evolusi yang dipopulerkan Charles Darwin melalui teman-temannya yang bernama Piccolo dan Apollo, yang merupakan keturunan Afrika. Pada tanggal 1 Juli 1858, temuan Wallace kemudian dibacakan di pertemuan ilmiah di Linnean Society, London. Meski kalangan ilmuwan terbelah, di antaranya ada yang mengklaim
bahwa Wallace lebih pantas disebut sebagai bapak teori evolusi. Linnean Society akhirnya mengukuhkan Wallace dan Darwin sebagai co-discovery atau penemu bersama teori evolusi. Dan setahun kemudian pada tahun 1859, Charles Darwin menerbitkan buku berjudul On the Origin of Species yang mengguncang dunia agama dan menata dunia sains. Menurut kalangan ilmuwan, banyak cuplikan dalam buku Darwin yang diambil dari teori Wallace. Selain teori evolusi, Wallace juga mencetuskan garis imajiner yang dikenal dengan nama garis Wallace. Sebuah garis yang membelah Nusantara mulai dari Selat Makassar hingga Selat Lombok. Garis Wallace adalah garis yang memisahkan wilayah geografi hewan Asia dengan hewan Australia. Dan pada tahun 1862, Wallace melanjutkan perjalanan dan ia menerbitkan memoir perjalanan yang seolah tak pernah selesai. Alfred Russel Wallace meninggal pada usia 90 tahun dan menulis berbagai subjek mulai dari hak perempuan hingga spiritualisme. Demikian informasi yang dapat beta sampaikan. Kurang lebihnya beta mohon maaf. Akhir kata, Shalom dan salam satu darah Maluku.